Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita sudah bertemu kembali ya anak-anak. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, coba Mas Gibran dipimpin dulu, berdoa dulu ya. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Seperti anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, seperti biasa deh, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu wajib nasional. Nah anak-anak, hari ini ada teman kalian yang nggak masuk? Masuk semua ya? Alhamdulillah. Coba siapa yang berani memimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Ayo siapa? Oke, ayo Mas Dani. Coba Mas Dimas, topinya dilepas ya kalau di dalam kelas. Topinya dilepas. Nah, dah ya. Dah. Ini dulu. Ayo teman-teman. Ayo teman-teman. Garuda Pancasila yuk. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, sudah. Terima kasih Mas Dani. Nah, anak-anak, terima kasih pada pagi hari ini anak-anak sudah semangat ya, semangat sebelum kita mulai pembelajaran ya. Nah, anak-anak, hari ini kita seperti biasa ya. Nah, pembelajaran kita. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pada pembelajaran intinya, deh. Nah, kegiatan apa yang anak-anak lakukan ketika bangun tidur? Kegiatannya ngapain anak-anak? Satu pagi bangun tidur, sikat gigi, oke. Mbak Akila ngapain kalau habis bangun tidur? Merapikan tempat tidur. Terus kalau pagi hari, tadi pagi, Mas Gibran, kegiatannya apa Mas Gibran? Ngapain kalau pagi? Bermain atau membantu ibu? Membantu ibu. Oke, membantu ibunya ngapain Mas Gibran? Oke, mencuci piring. Oke. Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya
belajar tentang menyusun kalimat ya. Oke. Nah, pada pagi hari ini nanti ya, pada hari ini nanti kita akan belajar tentang kalimat saran. Ya, tentang kalimat saran. Lalu nanti juga kita akan belajar tentang bagaimana cara menyajikan kalimat saran yang baik dan benar. Ya, selanjutnya nanti kalian juga akan belajar tentang kewajiban dan hak kalian ketika di rumah. Ya, nah setelah itu nanti juga kalian akan belajar tentang menentukan bilangan ya, menentukan dua buah bilangan yang hasil penjumlahannya itu sudah diketahui. Nah, sekarang pada kegiatan pembelajaran nanti ya, nanti kalian akan ada kegiatan berdiskusi ya. Oke, ada kegiatan berdiskusi. Setelah itu nanti ada juga kegiatan mempresentasikan hasil diskusi. Jadi masing-masing kelompok nanti maju ke depan ya untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, nanti di akhir kita juga akan memberikan penilaian ya berupa soal yang harus kalian kerjakan ya. Nah, soalnya itu juga berisi tentang materi yang Bintang sampaikan hari ini ya. Nah, selain dari soal itu nanti ya, penilaian juga akan kita lakukan ketika kalian diskusi ya. Ketika kalian diskusi terus presentasi ya. Oke. Nah, sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini anak-anak? Nah, coba sekarang anak-anak diamati gambar yang Bu Intan sajikan ini. Terlihat tidak yang belakang gambarnya ini? Terlihat ya? Oke. Bagaimana sih keadaan rumah yang ada di tampilan depan ini? Siapa yang mau menjawab? Siapa yang menjawab? Oke, Mbak Nila. Bagaimana keadaan rumah yang ada di gambar? Rumahnya bagaimana? Kotor. Oke. Selain kotor, ada yang punya pendapat lagi? Oke, Mas Gibran, bagaimana rumahnya? Yang keras. Atap rumahnya bolong. Oke. Terus selain itu ada apa lagi? Ayo, siapa yang bisa? Oke, Mas Reza. Banyak coret-coretan. Oke. Betul ya, anak-anak? Atapnya bolong, rumahnya kotor, banyak coret-coretan ya. Terus apa lagi? Siapa yang bisa? Ya. Kacanya pecah. Oke. Ada yang lain lagi enggak? Oke, Mbak ya. Berantakan. Oke. Rumahnya tidak bersih, kotor ya. Terus atapnya bolong. Lalu ini di sini temboknya banyak coret-coretannya ya. Terus tadi kacanya pecah. Oke, pintar sekali anak-anak kelas 3. Nah, menurut kalian ya, kenapa kok rumahnya ini bisa seperti ini? Kok rumahnya bisa seperti ini tuh kenapa kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Oke, tidak dipakai. Selain itu, tidak terawat. Berarti yang tidak merawat siapa? Mbak ya? Anggota keluarga, betul sekali ya. Rumahnya kotor, tidak terawat. Berarti yang tidak merawat itu adalah yang memiliki rumah. Nah, sekarang bagaimana peranmu apabila salah satu dari anggota keluargamu itu tidak mau merawat rumah, tidak mau menjaga kebersihan lingkungan rumah? Bagaimana peranmu, anak-anak? Bagaimana? Kalau ada anggota keluargamu itu tidak mau menjaga kebersihan rumah, nah sikapmu bagaimana? Ada yang mau menjawab ya? Coba ya, Mas membersihkan lingkungan rumah. Oke, selain itu misalnya di rumah ya, yang punya adik atau yang punya kakak, misalnya kakaknya nggak mau nyapu, buang sampah sembarangan. Nah, sikapmu bagaimana? Menasehatinya. Oke, menasehati.
teman-temannya mendengar? Sebaiknya adik selalu membuang sampah. Oke, betul sekali ya. Sebaiknya adik jangan membuang sampah sembarangan. Oke ya. Jadi kalau memberi tahu, menasihati seseorang ya, itu harus menggunakan bahasa yang sopan. Nah, tadi cara menasihati Mas Hilda tadi dengan cara memberitahu adiknya sebaiknya adik jangan membuang sampah sembarangan. Nah, ada kata-kata sebaiknya, berarti itu menunjukkan apa, Nana? Menunjukkan kalimat saran ya. Coba Mas Resta, kalimat saran itu kalimat yang bagaimana tuh Mas Resta? Yang keras? Kalimat saran kalimat yang bagaimana? Yang keras, yang keras. Kelihatan nggak tulisannya? Ya, bagaimana kalimat saran yang bagaimana, Mas? Menggunakan kata apa? Oke, siapa yang bisa? Apa itu kalimat saran? Oke, Mas Gibran. Kalimat yang berisi pendapat atau usulan masukan dan pengembangan untuk Oke, betul. Kasih tepuk tangan dong buat Mas Gibran. Ya, kalimat saran itu adalah kalimat yang berisi pendapat ya. Kalimat yang berisi pendapat itu bisa berupa usulan atau masukan ya yang disampaikan kepada seseorang untuk dipertimbangkan ya, untuk dipertimbangkan agar seseorang itu bisa berubah menjadi lebih baik. Nah, kalimat saran itu punya ciri-ciri loh, guys. Nah, ciri-cirinya apa, Mas? Mas Dika, ciri-ciri kalimat saran itu bagaimana? Yang keras? Menggunakan apa, Mas Dika? Yang keras ya. 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 Oke. Lebih baik semestinya. Oke, betul sekali ya. Jadi kalimat saran itu dia punya ciri-ciri dengan menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, alangkah lebih baik.
tinggal dengan baik ya. Selain itu apa lagi, Mas Gilder? Wujud syukurmu ya, tadi kalau Mbak Akila kan merawat tempat tinggal dengan baik. Kalau Mas Gilder bagaimana wujud syukur? Sudah punya rumah ya. Nah, wujud syukurnya Mas Gilder bagaimana? Bagaimana? Bagaimana Mas Gilder? Apa rumahnya dibiarin berantakan atau dibersihkan? Bagaimana Mas Gilder? Dibersihkan rumahnya, membersihkan rumahnya ya. Ada yang lain? Ada yang punya pendapat lain wujud syukur terhadap apa yang dimiliki saat ini? Ada yang mau berpendapat lagi tidak? Tidak, oke. Tadi Mbak Akila wujud syukurnya adalah dengan merawat tempat tinggalnya, merawat rumahnya. Mas Gilder tadi dengan membersihkan rumahnya ya. Nah, sekarang anak-anak coba dilihat video di depan. Sudah ya, sudah dilihat ya. Dari video yang anak-anak lihat tadi ya, permasalahannya itu apa toh? Mas Gibran, ayo bukunya yang bagus. Dari video yang kalian lihat tadi, itu ada masalah enggak? Ada. Masalahnya apa coba? Bagaimana Mbak Jihan? Kamarnya kotor. Selain itu, apa lagi? Bagaimana? Rumahnya berantakan, betul sekali. Ayo Mas Gibran tadi tunjuk jari. Bagaimana rumahnya? Lingkungan halaman rumahnya tidak dibersihkan. Coba sekarang anak-anak dibayangkan kalau rumahnya seperti itu ya. Kalau rumahnya mainan berserakan di mana-mana, tempat tidurnya itu berantakan, halaman rumahnya itu kotor. Nah, kalian sebagai anggota keluarga dan penghuni rumah tersebut ya, ketika kalian lihat seperti itu, apakah kalian diam saja? Nah, apa yang kalian lakukan? Membersihkan. Oke, membersihkan. Nah, kalau rumahnya sudah dibersihkan, nanti bagaimana? Ya bersih. Terus kalau bersih itu apa yang kalian rasakan? Nyaman. Oke. Nah, anak-anak tadi ya, kalau melihat rumah kotor, kan kalian tadi bilangnya dibersihkan ya. Terus setelah bersih itu nanti kalian akan menjadi nyaman di rumah. Nah, jadi segala sesuatu yang harus kalian lakukan
kita. Oke, merawat rumah, betul sekali ya. Selain itu ada apa lagi? Merapikan ruangan, betul. Terus Mas Gibran apa? Membantu orang tua. Oke, betul ya. Nah, ada lagi kewajiban di rumah apa lagi? Ya, menjaga kebersihan rumah, betul sekali. Jadi menjaga kebersihan rumah itu adalah kewajiban semua anggota keluarga ya. Nah, setelah kita melaksanakan kewajiban di rumah, kita akan memperoleh apa? Nah, hak kita di rumah itu apa toh? Mendapatkan kasih sayang, betul sekali. Nek kalian itu bandel ya, kalian bandel tidak mau membantu orang tua, kira-kira disayang orang tua enggak? Tidak ya, makanya tadi. Nah, kalau kalian menjalankan kewajiban dengan baik, dengan benar ya, nah kalian akan memperoleh hak, salah satunya apa ya, mendapatkan kasih sayang. Selain itu apalagi Mbak Syifa? Hak anak di rumah apalagi? Mendapatkan tempat tinggal yang layak ya. Kalau kalian apa namanya, rutin membersihkan rumah, rutin nyapu, nah hak kalian adalah mendapatkan tempat tinggal yang layak, yang nyaman ya. Selain itu hak anak di rumah itu adalah juga mendapatkan perlindungan dari siapa? Orang tua. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya enggak? Dadah. Oke. Nah, coba sekarang Bu Intan pengen ada yang maju. Siapa yang berani maju? Ayo. Siapa yang berani maju? Oke, Mas Gibran, maju dulu. Mas Gibran, di sini ada berapa gambar Mas Gibran? Ada 6. Oke. Mana yang termasuk kewajiban anak di rumah Mas Gibran? Menyapu halaman rumah, betul tidak anak-anak? Oke. Selanjutnya ada apa lagi Mas Gibran? Kewajiban anak di rumah ngapain lagi ya? Merapikan tempat sepatu, betul tidak? Oke, selanjutnya apa lagi? Apa selanjutnya? Belajar dengan baik, betul tidak anak-anak? Betul. Oke, kasih tepuk tangan dong buat Mas Gibran. Oke, selanjutnya sekarang yang berani maju menunjukkan hak anak ketika di rumah dari gambar yang Bina tampilkan. Ayo, siapa yang berani? Mbak Ia? Oke, ayo maju. Oke, dari sini Mbak Ia. Hak anak di rumah ditunjukkan gambar yang mana? Mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Yang mana gambarnya Mbak Ia? Coba tunjuk. Yang mana? Iya, oke. Iya, mendapatkan kasih sayang. Betul tidak? Oke, selain gambar ini mana lagi Mbak Ia? Oke, ya betul. Terus ada lagi? Sudah nggak ada? Mana? Yang mana kak? Iya, yang ini ya. Nah, ini juga termasuk hak anak ketika di rumah. Oke, kasih tepuk tangan dong buat dia. Oke. Masih semangat belajarnya? Kita tepuk semangat dulu ya. Bisa enggak? Hitungan ketiga, geng. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke. Nah, sekarang ini. Nah, di sini ada 2 buah gambar ya. Ada gambar yang atas ini. Ini gambar yang bagaimana ya?
tambah 80. Nah, ada yang masih bingung untuk menentukan kemungkinan dua buah bilangan ini? Tidak? Sudah tahu caranya? Oke. Nah, anak-anak, jadi untuk menentukan kemungkinan dua buah bilangan yang hasilnya itu sudah diketahui ya. Yang pertama, kalian tentukan dulu ya. Kalian tentukan bilangan yang pertama. Misalnya di sini, bilangan pertamanya ditentukan 900 ya. Untuk mengisi yang kedua ini ya, ini berarti hasil dari 980 dikurangi dengan 900. Ketemu deh ini ya. Sampai sini ada yang mau bertanya enggak? Tidak ada? Oke. Kalau begitu, nah selanjutnya anak-anak sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sudah ya. Oke. Nah, untuk kegiatan selanjutnya nanti kalian akan berdiskusi dengan kelompok masing-masing ya. Kelompok 1 dimulai dari kelompoknya Jani, Jihan, dan Mbak Tika. Kelompok 2 kelompoknya Mbak Akila ya. Ini kelompoknya Mbak Akila, ada Mbak Akila, ada Mbak Ia, ada Mas A. Nah, kelompok 3 dari kelompoknya ini Mas Gibran, ada Mas Gibran, terus Mas Dika, dan ada Mas Dimas. Kelompok 4 kelompoknya Mas Gibran, kelompok 5 kelompoknya Mas Resta. Oke, coba anak-anak diperhatikan dulu. Jangan lupa ketika kalian mengerjakan ini LKPD-nya, ini hanya ada satu ya per kelompok, jadi satu ini dibuat bertiga ini, satu kelompok. Namanya jangan lupa ditulis ya, di depan sini, namanya jangan lupa ditulis. Setelah itu kalian nanti mengerjakan ini kegiatan belajar 1, lalu di sini juga ada kegiatan belajar 2. Kalian
kali. Oke, jawabannya betul tidak? Oke, kuis yang pertama adalah saran untuk Diana ya. Ini optionnya sama-sama ada kata sebaiknya, seharusnya ya. Tapi ini yang selanjutnya harus disesuaikan dengan masa. Nah, jawabannya Mas Gibran adalah seharusnya Diana belajar merapikan rumahnya selagi Bibi pulang kampung. Betul ya tadi ya. Sekarang kuis yang kedua. Siapa yang berani maju? Ayo. Oke Mbak Iya, ayo. Dibaca ya soalnya ya. Baca soalnya. Yang lainnya ya. Titik-titik anak di rumah apa itu? Termasuk apa itu Mbak Iya? Diklik ya jawabannya ya, dipencet. Ini dipencet. Nah, yang mana? Terus ditutul. Ini ya arahkan. Oh, gimana? Ini lagi anu. Coba jawabanmu. Coba apa Nana? Dari Bapak ini sudah termasuk apa ini? Kewajiban. Oke, masih ada satu kuis lagi. Ayo, siapa yang berani ini maju ke depan? Ayo, siapa yang berani maju ke depan? Tunjuk jari. Siapa yang mau maju ke depan? Nanti ada tambahan nilai dari Bu Intan ya. Siapa? Mas Hujan, berani enggak? Enggak berani. Mas Iqbal? Berani enggak? Mencari kemungkinan. Ya, ayo Mas Iqbal. Dibaca, supaya dibaca yang keras. Mama Diana memiliki 22 tahun. Asalnya Yang mana Mas? Oh, salah ternyata Nana. Jawabannya yang betul. Siapa yang mau? Oke, sini dulu. Mas Iqbal, ayo siapa? Siapa lagi? Ya, ayo Mas Ika. Oke, coba mana jawabanmu dipencet coba betul apa salah? Ya coba dipencet ini. Nah, ini gerakan. Mana yang mana? Geser ke bawah, naik ke bawah. Yang mana? Terus geser lagi ya. Yang mana itu Mas Ika? Yang itu coba diklik, tutul, ditutul. Tutul. Ini loh, tutul. Ya salah lagi. Siapa yang bisa? Oke Mas Dani. Oke di sini dulu Mas Dani jawabannya apa? Apa Mas Dani? Ya. Ya betul sekali jawabannya Mas Dani. Kasih tepuk tangan dong. Oke ya. Dan duduk. Nah sekarang anak-anak coba kita akan memberikan selembar soal-soal ya. Jadi soal ini nanti dikerjakan. Yang nilainya kurang dari 70 nanti kita kasih soal remedi. Oke? Oke. Kerjakan anak-anak. Oke. Udah Mas Gibran mau tidur. Nah, kita kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakan soalnya.
LKS-nya. LKS-nya dibuka. Dibuka halaman 125. Ya. Sudah ketemu belum? Oh, halaman 121 anak-anak. Sudah. Nah, yang tidak remedi coba soal pengayaan itu dikerjakan ya. Nah, yang remedi tadi Mas Dani ya. Oke. Mas Dani ini soal remedinya
Assalamualaikum